Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada sesi pertama mata kuliah Al-Fiqhu wa Usulul Fiqhi kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pertama ini, dalam video ini kita akan mengenal secara terperinci hakikat ilmu fikih dalam rangkuman penjelasan singkat berikut ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian syariah. Pengertian syariah secara bahasa, jalan ke tempat pengairan. Jalan lurus yang diikuti sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minal ladzina ma wassa bihi Nuha wal ladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Syariah bermakna pula agama yang ditetapkan Allah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Syariah tersebut memuat hukum-hukum Allah. Jadi pengertian syariah secara istilah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Syariah secara sempit menurut para ulama adalah bermaksud hukum Allah atau titah Allah yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk beribadah dan beramal saleh, mencakup akidah, akhlak dan ibadah. Syariah bermakna juga wahyu yang dikomunikasikan pada Rasul baik Al-Quran maupun Sunnah. Syariah menurut Jasir Audah adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya memuat pesan dan misi kehidupan. Dari beberapa pengertian tersebut, Asy-Syatibi mengungkapkan beberapa ciri syariah. Di antaranya, ciri-cirinya adalah diberkahi atau mubarakah. Yang kedua, dalam bahasa Arab. Yang ketiga, bersifat umum. Yang keempat, terjaga atau maksum. Yang kelima, kulliyah, ammah. Dan keenam, mudah dilaksanakan. Dari berbagai definisi syariah di atas, dipahami bahwa apa-apa yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad SAW berupa hukum tentang perbuatan manusia, tentang berbagai kewajiban, perintah, larangan yang dikomunikasikan kepada Rasul guna untuk dijadikan pedoman hidup agar bahagia dunia akhirat. Syariat tersebut berbentuk aturan, sistem, hukum yang mengatur kehidupan manusia yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tertentu. Baik, selanjutnya pengertian hukum Islam. Hukum Islam menurut bahasa diambil dari kata hakama, berarti ketetapan atau keputusan. Hukum menurut istilah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul,
mengenai tingkah laku orang mukallaf yang diakui dan diyakini. Hukum menurut fuqaha yaitu sifat atau azar dan khitab Allah. Dan menurut istilah ahli usul fiqh, hukum berarti firman pembuat syara yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, perintah, larangan, maupun berupa sebab adanya yang lain, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. Hukum dimaksud untuk dipatuhi. Tujuan ta'abbud dalam beribadah tersebut adalah untuk memelihara agama oleh setiap mukallaf. Tujuan disyariatkan hukum Islam, objek pembahasannya adalah hikmah dan ilat. Ilat ditetapkannya suatu hukum. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk maslahat seluruh manusia dan menghindarkan dari mafsadat agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Ada 5 unsur pokok maslahah sebagai tujuan hukum syara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Tujuan tersebut dikelompokkan pada 3, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Untuk memelihara agama, maka dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur tentang beribadah. Untuk memelihara jiwa, dibutuhkan aturan hukum tentang hudud. Untuk memelihara akal, dibutuhkan ketentuan hukum ibadah ghairu mahdhah atau pendidikan. Ketentuan hukum makanan dan minuman yang halal dan haram, memelihara keturunan, dibutuhkan aturan hukum yang mengatur perkawinan. Dan untuk memelihara harta dan hak milik, dibutuhkan aturan hukum yang mengatur hukum muamalah. Dan untuk mengatur jalannya hukum demi tercapainya tujuan hukum, maka dibutuhkan aturan hukum jinayah. Baik, selanjutnya kita akan membahas dengan pengertian fikih dalam ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti al-fahmu atau pemahaman, yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis ahkam. Fikih merupakan interpretasi ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Para fuqaha mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum. Sedangkan yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum syara mengenai perbuatan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Hukum yang dibahas dalam fikih menyangkut amaliyah atau hukum mengenai perbuatan manusia. Menyangkut bidang ibadah, bidang muamalah, perkawinan, mawaris, jinayah, dan siasah, dan yang lainnya. Menurut Asy-Syatibi, fikih adalah pemahaman tentang syariah dan menyelidiki tentang syariah atau menegakkan arti syariah, dan aturan-aturan rinci sangat diperlukan. Menurut Jazir Audah, fikih merupakan koleksi besar para ulama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai mazhab pemikiran untuk menerapkan syariah dalam kehidupan nyata. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fikih adalah pemahaman atau interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam secara terperinci oleh fuqaha, mengistinbatkan hukum Islam dengan pemahaman mereka. Tentunya sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kemampuan bahasa, pengetahuan atau disiplin ilmu yang dimiliki oleh para fuqaha, para ulama fikih itu, situasi dan kondisi dan pemahaman secara menyeluruh terhadap hadis-hadis ahkam dan sebagainya. Kemudian, apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih itu
adalah ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam ya, dalam arti luas. Syariat Islam dalam arti luas meliputi hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia. Fikih sebagai ilmu yang merupakan interpretasi para ulama terhadap garis hukum yang dipahami dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas adalah merupakan hasil ijtihad para ulama yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku teks yang merupakan bangunan pengetahuan dari berbagai mazhab. Para ulama mazhab berbeda dalam metode istinbat hukum. Kemudian dalam fikih sebagai ilmu, oleh para ulama mengkategorikan hukum perbuatan manusia kepada 5 kategori, yaitu wajib. Apa itu wajib? Wajib itu artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, sedang bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua, mandub atau sunnah atau mustahab. Apa itu? Adalah segala sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan, tidak dikerjakan, tidak berimplikasi pada dosa. Kemudian yang ketiga, ibahah atau mubah. Berarti perbuatan yang tidak mendatangkan pahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila melakukannya. Kemudian yang keempat, karohah atau makruh adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak berdosa bila meninggalkannya. Yang kelima, haram adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan diberi dosa orang yang melakukannya. Fikih sebagai ilmu yang digali dari dalil secara terperinci. Dalam pembahasan setiap masalah hukum selalu ada unsur-unsur. Yang pertama adalah dalil atau ayat dan hadis yang menjadi landasan hukum dari suatu permasalahan hukum. Yang kedua adalah sebab atau sabab, yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai pertanda keberadaan suatu hukum bagi sesuatu. Misalnya, sebab wajibnya salat adalah masuknya waktu salat, seperti fajar atau terbenamnya matahari. Itu menjadi sebab wajib salat subuh dan maghrib. Yang ketiga, syarat. Apa itu syarat? Yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara, dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Yang ketidakadanya mengakibatkan tiadanya hukum. Misalnya, syarat sholat adalah wudhu. Sholat dianggap tidak dilakukan bila tidak berwudhu. Namun, wudhu bukanlah bagian dari sholat. Yang keempat, rukun, yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum. Bila tidak ada, maka perbuatan menjadi tidak sah. Misalnya, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Bila seseorang lupa atau sengaja tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima, azimah atau rukhsah. Azimah adalah kewajiban-kewajiban, sedang rukhsah adalah keringanan, meninggalkan kewajiban karena ada uzur atau halangan. Yang keenam, sah, batal, dan fasad. Sah artinya terlaksananya perbuatan sejalan dengan aturannya, memenuhi syarat dan rukunnya. Batal dan fasad artinya perbuatan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi syarat dan hukumnya. Baik, berikutnya ruang lingkup fikih. Secara umum, pembahasan fikih ini mencakup 2 bidang, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fikih selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah, dan lain-lain.
Tujuan disyariatkan ketentuan hukum tentang beribadah dalam rangka memelihara aspek keagamaan. Artinya apa? Untuk memenuhi salah satu dari tuntutan kepercayaan teologis, karena menjalankan rangkaian ibadah tersebut juga merupakan manifestasi dari ketentuan doktrin kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di samping itu, melakukan ibadah juga merupakan cermin kehidupannya ditentukan oleh tingkat ketaatannya terhadap norma-norma syariah. Dengan demikian, tujuan disyariatkannya ketentuan hukum tentang peribadatan ini adalah dalam rangka memberi petunjuk pada segenap umat Islam untuk melakukan rangkaian kegiatan peribadatan yang merupakan perwujudan dari tuntutan doktrin akidah, yakni meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala serta kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mempersiapkan kehidupan abadi di dalam kehidupan abadi di alam akhirat agar kehidupan dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Kesemua ini termasuk tujuan memelihara aspek keagamaan merupakan satu dari 5 tujuan syariat. Ulama fikih membagi pembahasan fikih pada 4 bagian, yaitu bagian ibadah. Apa itu? Yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hukum bersuci, salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan lain-lain. Kedua, bagian muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama manusia tentang harta, misalnya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, hutang piutang, gadai, perkongsian, hibah, dan sebagainya. Yang ketiga, bagian munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya pelaksanaan perkawinan, perceraian, rujuk, hak dan kewajiban suami atau istri, dan sebagainya. Keempat, bagian jinayah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, misalnya hukum membunuh, melukai, mencuri, berzina, merampok, minuman memabukkan, dan lain-lain. Termasuk juga hukum-hukum tentang ketatanegaraan di antara hukum pengangkatan kepala negara, hukum perang, dan sebagainya. Selain itu juga ada lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, warisan, hak milik, pakaian, dan sebagainya secara tersendiri. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber berarti wadah, tempat penggali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan dalil merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada Al-Quran dan Sunnah. Karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedangkan ijma, qiyas, istihsan, istishab, istidlal, dan masalih al-mursalah itu tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Tapi semuanya itu adalah dalil hukum. Berfungsi sebagai alat menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya kita akan membahas tentang pentingnya ibadah dan hubungannya dengan ilmu fikih. Menurut bahasa, ibadah berarti taat, mengikuti, tunduk. Ibadah dapat diartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tingginya dan berdoa. Ibadah yang berarti taat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya
setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Yasin ayat 60. Berkenaan dengan pengertian ibadah ini, Harun Nasution mengemukakan bahwa ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan agar Allah Subhanahu wa taala disembah. Dalam arti menyembah yang terdapat dalam agama-agama primitif. Pengertian serupa ini adalah pengertian yang tidak tepat. Coba kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini diartikan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat, puasa, haji, zakat. Tetapi haruskah kata liya'budun berarti ibadah, mengabdi, atau menyembah? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah atau dipuji manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna, tidak berhajat kepada siapapun. Oleh karena itu, kata ya'budun lebih tepat jika diberi arti lain daripada arti beribadah, mengabdi, memuja, bahkan menyembah. Lebih tepatnya jika kata itu diberi arti tunduk dan patuh. Dan kata abdun memang mengandung arti tunduk dan patuh. Sehingga arti ayat itu menjadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk patuh kepadaku. Arti ini lebih sesuai dengan arti yang terkandung dalam kata muslim dan muttaqin, yaitu menyerah, tunduk, dan menjaga diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, Muhammad Qutb seperti dikutip oleh Latif Raushli mengatakan, ibadah itu tidak hanya terbatas pada manasik ta'abud saja seperti sholat, puasa, haji. Tetapi ia mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari itu. Sesungguhnya ibadah itu ialah ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya terus-menerus berhubungan dengan Allah dan segala sesuatu urusannya. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk beribadah seseorang harus memahami ilmu fikih. Baik, demikian penjelasan singkat tentang hakikat ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.